Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlina Riza dengan NIM 2012000071 dari kelas PAI 6B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Usul Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Cekida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dilalah dalam pandangan mutakalimin atau jumhur, yaitu mantuk dan mafhum. Nah, apa itu dilalah? Dilalah yaitu memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang pertama disebut madlul atau yang ditunjuk. Dalam kaitannya dengan hukum madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang kedua disebut dalil atau yang menjadi petunjuk. Dalam kaitannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum atau penyebab terjadinya hukum. Contohnya, asap menunjukkan adanya api. Kata api disebut madlul dan asap yang menunjukkan adanya api disebut dalil. Maka berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut berpikir dengan dilalah. Kemudian, macam-macam dilalah. Dalam mengetahui sesuatu, bentuk dalil atau petunjuk yang digunakan ada dua macam, yaitu yang pertama dilalah lafziyah atau penunjukan berbentuk lafaz, yaitu dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara, atau kata. Yang kedua, dilalah ghairu lafziyah atau dilalah bukan lafaz, yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, lafaz, atau kata. Selanjutnya, pembagian dilalah menurut Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'iyah membagi dilalah menjadi dua macam. Yang pertama, mantuk. Mantuk merupakan memahami hukum secara eksplisit atau tersurat dalam lafaz. Yang kedua, mafhum. Mafhum memahami hukum secara implisit atau tersirat dalam lafaz. Mantuk terbagi menjadi dua macam. Siapa yang tahu? Yang pertama, mantuk soreh adalah jika istilah yang digunakan merupakan keseluruhan dan mencakup semua unsur atau salah satu bagian yang terkandung. Contohnya, yang mengeong dalam mutabikiyah dan tadamuniyah. Yang kedua, mantuk ghairu soreh. Jika dilalahnya bukan arti atau istilah yang sebenarnya, tapi hanya sifat tertentu yang lazim berlaku pada istilah itu. Contohnya, bilangan genap angka 4 dalam iltizamiyah. Kemudian, mantuk ghairu soreh terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, penunjuknya atau dilalahnya dimaksud oleh pembicara. Ada dua macam. Yang pertama, dilalah iqtida atau menurut ulama Hanafiyah disebut iqtida al-nas. Yang kedua, dilalah ima adalah petunjuk yang mengisyaratkan sesuatu. Contoh, hadis merdekakanlah budak atas menggauli istri siang Ramadan. Yang kedua, penunjuknya atau dilalahnya tidak dimaksud oleh pembicara. Nah, hal ini sama dengan dilalah isyarah dari mazhab Hanafiyah. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang mafhum. Mafhum terbagi menjadi dua macam pula. Yang pertama, mafhum muwafaqah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan pada apa yang tidak disebutkan.
terbagi pula menjadi dua macam. Yang pertama, mafhum aulawi atau fahwa al-kitab. Contohnya pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 tentang memukul. Lalu yang kedua, mafhum musawi atau lan al-kitab. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 10 tentang membakar. Yang kedua, mafhum mukhalafah, dalil kitab, yaitu hukum yang berlaku berdasarkan mafhum berlawanan dengan hukum yang berlaku pada mantuk. Di antara beberapa bentuknya, yang pertama yaitu mafhum sifat adalah hukum berlaku pada lafaz selama ada sifat. Jika sifat hilang, maka yang berlaku adalah sebaliknya. Contohnya pada Quran surah An-Nisa ayat ke-24, yaitu tidak boleh menikahi budak kafir. Yang kedua, mafhum syarat, yaitu hukum berlaku jika syarat terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka yang berlaku hukum sebaliknya. Contohnya Quran surah At-Talaq ayat ke-6, yaitu tidak wajib nafkah istri yang dicerai bain yang tidak hamil. Yang ketiga, mafhum ghayah, yaitu hukum berlaku sebelum batas waktu habis. Jika waktu habis, maka hukum tidak berlaku. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 230, yaitu boleh menikahi lagi jika sudah cerai dan iddah. Yang keempat, mafhum adat, yaitu hukum berlaku jika jumlah tertentu telah dipenuhi. Jika tidak sesuai jumlah, maka hukumnya tidak sah. Contohnya pada Quran surah An-Nur ayat 2, yaitu tidak sahnya pukulan yang kurang atau lebih dari yang ditentukan. Kemudian yang kelima, mafhum laqab, yaitu hukum berlaku untuk suatu nama atau sebutan dan tidak berlaku untuk orang lain. Contohnya Muhammad Rasulullah, maka selain Muhammad bin Abdullah bukan nabi. Nah, yang keenam, mafhum hasyar, yaitu hukum berlaku pada batasan tertentu dalam nas dan tidak berlaku jika di luar nas. Contohnya hadis niat. Selanjutnya, kita akan membahas syarat berhujah dengan mafhum mukhalafah. Pertama, tidak bertentangan dengan mantuk dan mafhum muwafaqah. Yang kedua, hukum dalam nas bukan jawaban hukum waktu itu. Quran surah Ali Imran ayat 130. Ketiga, mantuk bukan dalam bentuk hal-hal yang biasa berlaku. Quran surah An-Nisa ayat 23. Yang keempat, hukum dalam nas bukan sekedar rangsangan berbuat sesuatu. Yang kelima, dalil mantuknya disebutkan secara terpisah. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.